Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Tika. Hari ini kita akan membahas tentang konsep diferensial atau turunan yang nanti akan dipakai dalam penerapannya di matematika ekonomi ya. Nah, ada setidaknya 5 konsep diferensial fungsi sederhana ya yang biasa digunakan dalam aplikasi ekonomi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang simbolnya dulu ya. Jadi simbol diferensial atau turunan biasanya dilambangkan dengan ini ya. Delta Y per delta X atau Y aksen. Ya, lambangnya ini. Jadi ini tuh disebut satu kata nih, diferensial atau turunan. Bisa juga disimbolkan dengan Y aksen ya. Itu yang biasa kita pakai ya. Jadi turunan fungsi Y terhadap X ya, diferensial. Delta Y per delta X artinya adalah turunan fungsi Y terhadap X. Artinya apa? Artinya kita harus memperhatikan unsur X di dalam fungsi Y tersebut. Bila ada fungsi X-nya, maka ini bisa diturunkan terhadap X. Bila tidak, maka tidak bisa diturunkan terhadap X. Itu ya. Nah, sekarang pertama, diferensial konstanta. Jika Y sama dengan K, ya, fungsi Y sama dengan K, dan K-nya adalah konstanta, maka turunan dari Y terhadap X atau diferensial YX sama dengan 0. Contoh, Y sama dengan 4, maka delta Y per delta X berapa? Ya, Y sama dengan 4. Maka karena dia tidak mengandung unsur X ya, dalam konstanta tersebut tidak ada X kan? Ya. Maka turunannya itu sama dengan 0 ya. Y aksen sama dengan 0 atau delta Y per delta X sama dengan 0. Oke, cukup bisa dimengerti ya. Lanjut. Nah, sekarang yang kedua, diferensial fungsi pangkat dan perkalian konstanta dengan pangkat ya. Jika Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah konstanta, maka diferensial atau turunan pertama dari fungsi Y adalah N ya. Ini N-nya berasal dari pangkatnya kan. Dikali X. Nah, turunan pertamanya itu berarti pangkatnya dikurang 1. Ya. Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen sama dengan atau delta X per delta Y per delta X sama dengan N kali X pangkat N min 1. Oke, ini ada contohnya ya. Jika Y sama dengan X pangkat 3, berapakah turunan pertamanya atau berapakah delta Y per delta X-nya? Oke, Y sama dengan X pangkat 3. Delta Y per delta X sama dengan, berarti kita kaidah seperti ini ya. Nah, pangkatnya kita pindahkan ke sini, 3X pangkat 3 min 1, atau kita singkat 3X pangkat 2. Itu hasilnya ya. Berikutnya, jika Y sama dengan 5X pangkat 3, maka turunan dari
kalikan 3 ke 5. Ya, pangkatnya dikalikan dengan si konstantanya. Jadi 15 X pangkat 3 dikurang 1. Berarti 15X pangkat 2. Hasilnya seperti itu. Berikutnya, jika Y sama dengan min 3X pangkat min 4. Oke. Maka turunannya atau diferensialnya sama dengan, oke, kita kalikan ya, pangkatnya ke konstanta depan X-nya. Min 4 kali min 3 berarti 12. Ya. X-nya tetap, kemudian min 4-nya dikurang min 1. Min 4, min 1. Berapa jadinya? Berarti jadi min 5. Gitu hasilnya. Ya kan? 4 dikurangi 1 jadi min 5. Oke, bukan tambah besar, ini sebetulnya tambah kecil kalau min ya. Kita lanjut. Nah, kemudian diferensial penjumlahan fungsi ya. Jika Y sama dengan U ditambah V, di mana ya U dan V itu dua-duanya merupakan fungsi gitu ya, maka turunan dari fungsi Y ini adalah turunan dari fungsi U ditambah turunan dari fungsi V gitu ya. Oke, lanjut ke contoh. Misal 4X kuadrat ditambah X pangkat 3 dikurang 7. Maka berapa turunannya? Oke, kita hitung ya. Turunan dari fungsi di atas ya, sama dengan, kita tambahkan saja ya setiap kaidahnya. Ini misalnya yang ini turunannya berarti 2 kali 4 ya, berarti 8 ya. 8 X pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak usah ditulis ya. Bisa ditulis, bisa tidak ya. Tapi biasanya tidak ditulis. Berarti 8X. Berikutnya ini yang kedua, X pangkat 3 berarti, oke, 3 dikali 1 kan. Di sini sebetulnya X-nya itu di konstantanya 1. 3 kali 1 berarti 3X. Ininya kurang 1 pangkatnya. Jadi tinggal 3X kuadrat. Oke, berikutnya ini kan X pangkat 3 min 7. Oke, ingat yang tadi, yang kaidah pertama, turunan dari konstanta itu sama dengan 0. Yang ini nih ya. Nah ini, kenapa sama dengan 0? Karena dia tidak ada fungsi, tidak ada unsur X-nya, si konstanta 1, min 7. Berarti sudah, kita tidak usah menambahkan lagi, atau ini kan 0 ya. Nah, sama dengan 8X plus 3X kuadrat. Hasilnya seperti itu. Turunan fungsinya ya. Berikutnya kita lanjut ya. Misalnya contohnya ini, agak panjang nih. Min 4X kuadrat, min 2X pangkat min 3, min 7Y kuadrat, plus 6Y, min 15, plus 8XY. Berapa turunannya ya? Oke, kita lanjut. Turunkan satu-satu. Y aksen atau sama dengan delta Y per delta X ya, sama dengan min 4X kuadrat. Berarti kita kalikan unsurnya ke sini ya. 2 kali min 4 min 8 X pangkat 1. Tidak usah kita tulis ya, karena pangkatnya 1. Min 2X pangkat min 3. Oke, berarti min 3-nya kali min 2. Ini ke sini kali ya. Ditambah 6X. Nah, min 3 berarti dikurang 1. Min 3 dikurang 1 jadi min 4. Oke, lanjut ya. Plus min
7Y kuadrat. Ingat, ini adalah unsurnya Y, tidak ada unsur X-nya. Nah, kalau ada fungsi yang tidak ada unsur X-nya, maka biarkan saja. Maka hasilnya 7Y kuadrat, biarkan saja. Ya, tidak usah diturunkan karena dia tidak punya unsur X, ya. Plus 6Y, biarkan. Oke. Min 15. Min 15 ini apa? Konstanta. Ya, tidak ada unsur X-nya dan dia merupakan konstanta, maka dia sama dengan 0 kalau diturunkan. Maka ditambah 0, berarti nggak usah ditulis ya. Berikutnya adalah 8XY. Oke. Kita akan pisahkan dulu nih, turunan dari 8X itu berapa? Turunan dari 8X sama dengan 8X pangkat 0. Ya kan? Karena X-nya udah dikurangi 1 kan? Nah, maka kalau pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Ini itu sama dengan 1. Maka turunan dari 8X Y itu ada 8. Y-nya biarkan kan? Dia tidak diturunkan. Berarti sama dengan 8Y. Ya. Kita tulis ulang. Min 8X ditambah 6X pangkat min 4. Oke. Min 7Y kuadrat ditambah 6Y ditambah 8Y karena ini 0 ya. 8Y. Itu hasilnya ya. Nah, ini kan nanti disatukan ya. 6 tambah 8 ini kan sama ininya. Sukunya, maka dia jadi 14Y. Oke, kita tulis 14 ya. Nah, itu hasil akhirnya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana diferensiasi atau diferensial dari perkalian fungsi, ya? Misalnya contoh ini, Y sama dengan 4X kuadrat dikali X pangkat 3. Maka berapakah turunannya atau berapakah diferensialnya? Oke, karena ini perkalian ini ya, Y sama dengan 4X kuadrat kali X pangkat 3. Kalau ke perkalian kita sederhanakan saja dulu ya. Si sukunya kan ini sama-sama X ya. Nah, kalau perkalian pangkat itu punya pangkat, maka kalau dikali dia hasilnya pangkatnya ditambahkan ya. Seperti ini. X pangkat 2 dikali X pangkat 3, hasilnya adalah penjumlahan nih dari pangkatnya dijumlahkan ini. Nah, X pangkat 5 ya. Sama hasilnya misalnya gini. X pangkat 3 ya dikali X pangkat X pangkat 20. Berarti berapa? Hasilnya sama dengan X pangkat 23 ya. Ini kalau dikali ya. Beda kalau ditambah. Kalau ditambah dia tidak bisa ditambahkan. Misal contohnya X kuadrat ditambah X pangkat 3, maka ini beda suku. Pangkatnya tidak bisa ditambahkan. Ya, maka dia tetap X kuadrat ditambah X pangkat 3. Tetap tidak bisa disatukan gitu ya. Kecuali tadi bila dikali, maka hasilnya pangkatnya merupakan penambahan dari kedua suku tersebut. Oke, itu penjelasannya. Kita akan jawab yang atas ya. Kita hapus dulu. Nah, dia masih ada. Kan pangkat 5 ya. Oke, berarti kita akan jawab sekarang berapakah turunan dari 4X
kuadrat dikali X pangkat 3 sama dengan, ini kalau dikali kan ditambah tadi ya, 4X pangkat 5. Ini ya, ini dikali soalnya. Nah, berapa turunannya? Kita turunannya bisa ambil dari sini. Ini kaidah seperti turunan fungsi berpangkat ya. Tadi 5 dikali 4 ya, 20. X pangkat 5 dikurang 1 pangkat 4. Hasilnya. Nah, bagaimana jika sekarang diferensiasi pembagian ya? 5, berarti ini nomor 5 ya. Diferensiasi pembagian fungsi ya. Ini contohnya 5 dibagi X pangkat 3. Bagaimana cara kita mencarinya? Nah, kita 1 per X pangkat N ya, ini sama dengan X pangkat min N. Itu kaidah umumnya. Artinya 5 dibagi X pangkat 3 ini sama dengan 5 dikali X pangkat min 3. Tuh, biar lebih mudah kan ya. Jadi kalau ada pembagian, si pangkatnya di min, dia bisa naik ke atas. Nah, maka turunan dari si fungsi X ya ini ya. Turunan dari Y-nya ya aksen sama dengan ini min 5 dikali min 3 dikali 5. Min 15 X ya kan? Min 4-nya dikurang min 1 jadi min 3-nya dikurang min 1 jadi min 4. Nah, seperti itu. Jadi turunan dari 5X pangkat min 3 seperti tadi kaidahnya. Min 15X pangkat min 4. Oke, kita coba lagi. Jika, ini maksudnya jika Y sama dengan ya. Jika Y sama dengan 4X kuadrat per X pangkat 3, berapakah turunannya? Ya kan? Y aksen atau delta Y per delta X-nya, turunan pertamanya sama dengan, oke ya. Kita perbaiki dulu nih biar gampang ya. Si fungsi pembagiannya kita naikkan berarti kan. 4X kuadrat ya. Berarti ini dikali sama artinya dengan dikali X pangkat min 3. Ini masih fungsi aslinya. Turunannya berarti lakukan seperti turunan biasa ya. Oh tidak, sebentar. Ini karena dia perkalian ya, kita sederhanakan lagi nih. X pangkat 2 dikali X pangkat min 3. Ini kan artinya sama dengan penjumlahan dari pangkat-pangkatnya ya. Ini sama dengan 4X min 1 ya. Nah, baru dari sini kita turunkan. Berapa turunan dari 4X min 1? Sudah sederhana kan fungsinya? Tinggal kita kalikan min 1 ke 4 ya kan? Min 4X, nah min 1 dikurang 1, berarti min 2. Ya, hasilnya. Min 4X pangkat min 2. Oke, lanjut. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan diferensial atau turunan kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, jadi suatu fungsi bila sudah diturunkan, maka dia bisa diturunkan lagi dengan kaidah yang sama, ya. Nih contoh ya. Y sama dengan 4X kuadrat kali X pangkat 3. Nah, ini sederhanakan dulu. Y sama dengan 4X 2 tambah 3 kan, karena dikali.
4x pangkat 5. Oke, turunan pertamanya Y aksen atau sama dengan delta Y per delta X sama dengan, berarti turunkan seperti kaidah semula ya, 5 kali 4 20 X pangkat 5 kurang 1 pangkat 4. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Bila ada turunan pertama, maka dia bisa diturunkan untuk yang kedua. Ya, aksen. Asalkan apa? Asalkan si fungsi X masih ada, belum habis. Belum jadi konstanta. Gitu, ya. Si X-nya masih ada, maka bisa lagi diturunkan. Berarti turunan keduanya berapa? Nah, kita turunkan lagi ini. 4 dikali 20. 80 X pangkat yang ininya dikurang 1 pangkat 3. Oke. Kalau masih ada unsur X nya, tadi saya bilang bahwa berarti dia masih bisa kita turunkan, ya. Turunan ketiganya berarti sama dengan, kalikan lagi, 3 kali 80 240 X pangkat 2. Terus saja ya, masih bisa diturunkan selama si X-nya masih ada, ya. Sampai terakhir misalnya ya, kita coba sampai terakhir. Turunan keempatnya berapa? Turunan keempat ini menandakan keempat ya, 4 aksen itu. Maka dia 2 kali 240 480 X, ya kan? Karena ini udah 2 min 1-nya jadi 1 kan, pangkat 1. Nah, dia tinggal 480. Masih ada X-nya, kita turunkan yang kelima. Turunan yang kelimanya berarti X-nya tinggal 1, berarti 480. Kan ini artinya pangkat 1-nya dikali 480 ya, 480. X pangkat 1 min 0. Kalau sesuatu dipangkatkan 0 berarti dia sama dengan 1. Sama dengan 480. Nah, ini adalah turunan kelimanya. Nah, sekarang turunan keenamnya. Turunan keenamnya. Dia sudah tidak ada fungsi X-nya kan? Dia sudah berubah konstanta. Maka turunan dari konstanta itu sama dengan 0. Baru dia habis X-nya. Berarti sampai turunan ke-6 masih bisa diturunkan. Oke, lanjut. Kita ambil contoh yang ini. Yang kedua. Y sama dengan 8X pangkat 3 min 4X kuadrat. Ya. Maka Y aksennya atau turunan pertama dari fungsi Y-nya sama dengan, ya, 3 kali 8 24 X pangkat 3 min 1 X pangkat 2 dikurang 2 kali 4 ya, 8 X pangkat 1. Tidak bisa ditulis. Ini turunan pertamanya. Oke, turunan keduanya biasanya simbolnya gitu ya, DY2 ya. Bentar. DY2 per DX sama dengan 2 kali 24 ya, berarti ini turunan keduanya. 48 X pangkat 2 min 1 pangkat 1. Berarti nggak bisa ditulis. Ini masih ada ya, min 8X. Diturunkan berarti 8 min 8 ya. X-nya karena sudah tidak punya pangkat ya, X pangkat 0 berarti kali 1. Itu sama dengan min 8.
Oke. Masih bisa diturunkan yang ketiga? Masih. Nah, turunannya adalah sama dengan 48X. Berarti dia diturunkan menjadi 48X pangkat 0, ya kan? Karena ini X pangkat 1 min 1 min 1, ya. Jadi 0. Seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa ini hasilnya 1. Nah, yang ini udah jadi konstanta, berarti dia tidak bisa diturunkan. Oke, udah berarti min 0 atau 48 saja, ya. Oke, ini turunan ketiganya berarti 48. Masih bisa diturunkan? Masih tidak? Masih, tapi hasilnya 0 karena dia sudah jadi konstanta. Berarti turunan ke-4 itu sama dengan 0. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Selanjutnya, bagaimana aplikasi diferensial ini dalam ekonomi, ya? Itu banyak. Nanti kita akan mengenal konsep elastisitas, marginal utilitas, dan lain-lain. Nanti lanjut nanti ke video selanjutnya. Baik, itu saja untuk konsep diferensial atau turunan dari fungsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.